wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kabar anak-anak semua sehat-sehat. Nah, perkenalkan anak-anak, nama ibu adalah Hera Dinda Maria. Nah, sekarang kita akan belajar materi tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, tentang karakter tokoh dalam sebuah dongeng. Ayo kita pelajari materinya, anak-anak. Apa ya dongeng itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sekarang apa ya tokoh itu? Nah, ayo kita bahas ya. Nah, dongeng itu adalah sebuah karya lama yang isinya penuh kekhayalan anak-anak. Nah, sekarang tokoh sendiri itu adalah orang atau pelaku dalam cerita. Nah, dalam dongeng pasti ada tokoh ya anak-anak ya, kita perhatikan. Dayu, Edo, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar tentang dongeng bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Nah, putri satu pun berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri yang kedua juga berkata, "Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri yang ke-1 pun berkata, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam pun berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Bunga anggrek pun berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru pun berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya.
para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengaku bahwa keberadaannya bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam pun berkata kepada melati, "Ternyata aroma harummu mengandung para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati." Bunga anggrek pun berkata kepada melati, "Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu ini sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru pun berkata kepada melati, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati pun menjawabnya, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya." Dari dongeng ini anak-anak kita tahu bahwa bunga-bunga tadi itu iri terhadap bunga melati yang harumnya wangi sekali. Ternyata bunga melati sendiri memiliki kelebihan dengan wanginya yang mengundang kumbang-kumbang untuk datang. Nah, kita harus bersikap mencontoh dari bunga melati anak-anak, yaitu kita harus bersikap baik hati. Nah, itu adalah dongeng dari bunga melati yang baik hati. Nah, sekarang kesimpulannya bahwa dongeng itu adalah sebuah karya lama yang isinya cerita penuh kekhayalan. Sedangkan tokoh adalah orang atau pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan karakter sendiri itu adalah watak, sifat, akhlak, atau kepribadian seseorang. Nah, itu adalah pengertian dari dongeng, tokoh, dan karakter anak-anak. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya anak-anak. Sebutkan 4 tokoh yang ada dalam dongeng tadi ya anak-anak. Dan sebutkan karakter atau sifatnya. Sekian belajar hari ini anak-anak. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.